pemahaman kita kan berbeda, tapi kau mengambil sebuah ayat yang menekankan bahwa Yesus itu hanya sebagai sebatas utusan, bukan Tuhan. Hasil kesimpulanmu. Tapi kutunjukkan kau ayat yang lain yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan boleh juga lah saling membuktikan ayat kita. Kau berikan ayat. Boleh, silakan. Boleh. Betul. Saya dengar. Oke, saya baca. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di situ adalah tertulis kematian Tuhan. Pertanyaan saya, yang mati Tuhan atau manusia? Iya, kematiannya dalam kemanusiaannya memang. Tubuh itu dimiliki oleh Yesus yang juga adalah Tuhan. Loh, kematian Tuhan kok ini, bro? Coba baca, itu kematian Tuhan loh. Tuhan loh yang mati. Tuh kan. Jadi gimana nih, kematian Tuhan di situ tulisannya? Tulisannya kematian Tuhan kok. Ya benar, memang dianggap Yesus itu Tuhan dan juga manusia. Tapi berarti Tuhan mati dong. Tuhan itu mati. Begini Bang, untuk menjawab mereka tentang kematian Yesua, kita bahas tentang Yesua adalah domba yang sejati. Ntar dulu. Ini kematian Tuhan loh, bro. Bro Red, saya nggak ngarang nih, datanya ada nih. Jangan kau salahkan saya. Salahkan penulisnya lah. Bagaimana? Macet. Saya lagi baca ini. Oh, baca. Yang kencang dong bacanya, yang kencang. Cawan itu adalah penjara baru, kuberitakan darahku, perbuatanlah demikian. Bacanya jangan berutuk begitu, bacanya yang kencang. Ayat isi berjaman. Jadi baca 27-nya ya udah mesti ketahuan itu tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan yang mana tuh? Darah Tuhan yang mana tuh? Aduh, habis sudah. Yesua kabur, Yesua. Baca itu Bang, biar 417 orang ini mendengarkan. Tadi ayat bagian mana tadi kamu bilang itu? Korintus 1 Korintus 11:26. 1 Korintus 11:26. Ya, coba baca kencangin. Apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti. Oh ya bentar ya, aku punya ini sudah 26. Saya baca data baru kau bilang saya menghujat. Gimana sih? Kau ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, jadi saya ini oke. Dibaca dulu biar penonton dengerin. Kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, itu ayat sebelumnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatkanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, baru ayat ke-26 si penulis ini mengatakan, sebab setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian sampai ia datang. Kematian apa? Kematian Tuhan, karena Yesus memang dianggap Tuhan. Dia tidak explicitly mengatakan kematian yang kau baca itu Tuhan. Benar. Kau terlalu panjang. Karena Yesus yang juga kau baca itu, dengerin, yang kau baca itu kematian Tuhan atau kematian manusia? Ya, benar kematian Tuhan, karena Yesus memang Tuhan. Oke, cukup. Berarti yang mati di tiang salib Tuhan ya? Kan itu atau klikernya kemanusiaannya yang mati, tetapi karena dia dianggap Tuhan dalam kemanusiaan juga. Gimana sih kamu kok datamu kau lawan sendiri? Aduh. Kamu kok melawan data? Kamu yang menghujat data loh. Tidak menghujat. Ya kamu yang menghujat, tertulis kematian Tuhan. Memang benar, tetapi bukan Tuhan yang mati. Loh, memang dia tulisannya Tuhan yang mati kok.
Karena mereka hormat Yesus memanggil Tuhan dong. Makanya mereka Tulisannya bicara, tulisannya Tuhan yang mati. ya memang benar Tuhan yang mati. Ya udah selesai, Tuhan mati. Udah ya, Tuhan mau mati ya. Iya, nggak apa-apa, sisa 2 lagi Tuhannya. Ya kan masih ada 2. Nggak apa-apa Ya, lah, Kak. bisa. Memang Sang Firman itu dipaku sekali dengan tubuh itu, tetapi keilahiannya itu tidak pernah berhenti. Memang Sang Firman itu, tubuh itu memang adalah Tuhan. Tuhan itu maksudnya apa? Anda menyembah setan saja, setan itu bisa jadi Tuhan kepada kamu. Ya, Anda menyembah pokok saja, Ngomong pokok apa itu sih? bisa menjadi Tuhan kepada kamu. Arti Tuhan itu dalam kemanusiaan Yesus dia tetap Tuhan, tapi bukan keilahiannya mati. Ya udah. Menurut Udah, kamu, hanya Kamu membantah. ngerti nggak itu? Oke, Menurut hanya kamu, membantah. bro. Silakan. Ke- Ke Yosua Bang Andi, Ini udah KO ini. Enggak, lu saya Pak belum Red kelar ini. sama si Red dulu, ini anaknya mau membaca Bible sih. Satu round dulu. Red. Oke. Yang membunuh Tuhanmu di tiang salib siapa? Tidak ada yang menurut dia yang menyerahkan sendiri nyawanya. Sebagai manusia yang mati dipaku, Yesus bukannya ada yang bisa mengambil nyawanya, bukan, karena dia sendiri berkuasa atas nyawanya itu sehingga menyerahkan nyawanya itu dibunuh. Dengerin, yang ngikat tangannya siapa? Ya orang Romawi, Oke, yang nombak lambungnya siapa? orang Romawi. Ya, Yesus itu mati sendiri atau dimatikan sama orang? Ya memang orang itu membunuhnya dia, tetapi Yesus menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Oh, berarti Dia dibunuh bisa ada yang saja, Oke, dia bisa berarti- saja tidak membuat berarti dirinya itu mati. dengerin. Berarti dibunuh, bro. Betul ya? Oke. Ya, Bisa benar. baca terakhir nih Benar, pakai ya, data itu nih. benar. Terakhir nih pakai data. Coba buka Galatia 3 nomor 13. Gue demen dia mau baca data sih. Galatia 3 nomor 13. Nah, habis ini selesai kita. Bro, gue baru nyari nih. Jadi Yesus itu dibunuh, enggak dimatiin sendirinya enggak. Ada yang bunuh dia, tentara Romawi gitu. Memang benar, tapi siapa yang membenarkan tubuhnya dibunuh? Yesus Ya, kan? iya, coba dulu buka Galatia 3:13, baru kita udahan, bro. Udah ketemu belum? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung kayu salib. Ya benar. Siapa itu yang terkutuk di tiang salib? Ya, tiang salib itu memang lambang kutukan, itu manusia yang Ya. berdosa itu. Siapa? Pertanyaannya siapa itu yang terkutuk? Ya, Yesus yang mati, tapi bukan Yesus itu dia terkutuk, dia mengambil dosa itu bersama dengan dia. Makanya dia Coba mati baca. dengan cara mati Coba kau baca lagi deh. Coba kau baca lagi. Sekali lagi Kristus coba baca. menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat. Anda ya menyoal saya sumpah Baca masih dulu, tidak selesai mengerti baca Alkitab, ya. dulu. Pelarin. Menebus Baca kita lah. dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Oke, begini, kutuk Bang. karena kita. Nah, Begini dengan ya. jalan menjadi kutuk. Dengar ayat itu. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kita itu siapa? Kristen. Nah, dengan kamu semua, Anda juga Muslim. Ya Dia udah mati, baca lagi. Anda Baca juga. terus. Baca Nah, terus. Nah, sebab ada tertulis terkutuklah orang di kayu salib. Nah, Oke, dia pertanyaannya memilih- diam-diam. Pertanyaannya, siapakah nama orang ini yang mati terkutuk di tiang salib? Siapa Anda nama tidak orang perlu framing dengan cara begitu. Yesus itu memilih kutuk bukan karena dia dikutuk. Mengerti ayat itu dong, nggak perlu Saya lagi framing nanya. segala. Nggak perlu framing. Aku sudah tahu cara pemikiran kamu itu itu? seperti Kok apa. framing datanya ada kok. Framing, ya, framing ini datanya. Yesus Oke bang, saya jawab bang. memilih jalan Ya, silakan. terkutuk untuk Kamu mati mau demi menjawab kita, apa bukan enggak? karena Kalau dia nggak mau terkutuk. Yesua nih yang jawab nih. Ya Nah, udah, Hendy, Yesua, aku nggak silakan, perlu debat Yesua. dengan kamu. Kamu punya otak itu nggak kesampaian kepada ilmu Alkitab. Iya, nggak apa-apa bro. Yang Iya, penting saya nggak pakai perlu data. itu debatnya sampai kiamat juga nggak jadi apa-apa dengan kamu. Iya, kamu orangnya emosi sih. Saya pakai data, kamu emosi malah. Di situ jelas kok, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Jadi setiap orang yang digantung pada kayu salib itu terkutuk. Yesus Oke, begini, digantung pada kayu salib gitu. Begini Bang ya. Ya gimana Di Bang? Kejadian 2 ayat 2 ya. Belum keluar berfirman- kejadian. Ya ini tentang Kalau mau baca ulangan 21 Bang, 21 Gini, 22. dengar dulu Bang, dengar dulu. Kejadian 2 ayat 22. Kejadian 22 ayat 2 ya. Tuhan berfirman, "Pergilah ke tanah Moria dengan Ishak, anakmu yang Apa tunggal." hubungannya yang sangat salib engkau dengan kasih. itu? Aduh, Di lebih situ Yosua, Yosua, di kamu sebuah ganti deh, aku gunung nggak yang bisa akan berdiskusi dengan kamu kutunjukkan karena kamu memaksa kepadamu. pemikiran kamu dalam Alkitab. Kamu itu coba menyelok-belokkan Alkitab. Lebih hancur lagi kalau Al-Quran tidak buat begitu karena Al-Quran memerlukan hadis dan tafsir-tafsir dari para imam. Tidak, Bang, Alkitab bisa menjawab diri sendiri. Ini Saya tidak apa suka sih ini? cara berdebat kamu itu untuk tujuan merosakkan Alkitab pusing sini sana sehingga menjadi salah arti. Ya udah lu Kamu itu berdua aja bahaya deh, sekali kamu. nyambung dah. Bertobat kamu bro. Tobat Begini kamu. Bang, saya jawab dulu ya si Andin ya. Oke, Oke lah, Kejadian cas 22 battery ayat dulu. 2. Tuhan berfirman, "Pergilah ke tanah Moria dengan Ishak anakmu, yang tunggal yang sangat Emosi dia, engkau kabur dia, kasih. emosi dia. Di situ di sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu, sebuah gunung yang kutunjukkan kepadamu, Jadi persembahkanlah tiba-tiba baca ini apa hubungannya anakmu ya? sebagai korban untuk menyenangkan hatiku." Tetapi sebenarnya Tuhan tidak menghendaki anak Abraham itu. Oke, saya baca Matius Ini apa sih ini kan Dito? Matius Aduh, 17 Kemana? ayat 1 ya. Kemana Pak? Asal Bang diri Bang. kabur Bang. Emosi Dengar, Bang. Bang, dengar. Emosi Dan dia, setelah 6 kabur hari, dia emosi. Yesua Ini mengajak baca apa Petrus ini? dan Yakobus dan Yohanes saudaranya dan membawa mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Oke, di sini juga dikatakan sebuah gunung yang tinggi, sama seperti Ishak dibawa oleh Abraham ya. Pertanyaannya apa tadi? Coba Tinggi. kembali ke Secara pertanyaan lah. tersendiri dan Ini Dan Yesus ini dia- ngomong sendiri, dia nggak dengerin kita. dan dia Pokoknya terserah dia gitu loh. Dia ngomong, kita juga ngomong gitu loh. Ya kita ngomong aja Bang. dirupakan Terserah dia lah. rupakan Kita ngomong di kita hadapan aja. mereka dan Desa wajahnya dengar kenapa yang bersinar disampaikan. seperti matahari dan Itu dia ngomong, dia mau ke apa? dia mau ke matahari. Tinggal dulu, Bang, Matahari tinggal sekarang dulu ya. udah sepi pengunjung Bang. judulnya Matahari itu menjadi putih, memancar. bajunya menjadi putih seperti Matahari cahaya. kan sekarang nggak sepi, tapi masih ada sih jual baju, celana, Lihatlah. matahari itu. Ya, kalau di pasar ada Tampaklah Bang. kepada mereka Ada. Iya, Musa di Bandung dan itu Elia ada. Yang Itu di mau- pasar ini. dengan Mau yang dan tangan pendek, tangan panjang Bang bajunya. menggenapi Kapan-kapan Iya, kita pasar ke baru, pasar baru Matahari di tadi, Bandung. Bang. Kapan-kapan Iya. kita ke matahari shopping ya. Ya kapan-kapan kita ke Yesua. matahari Bang. Iya Bang. Kapan-kapan kita ke Kemudian matahari. itu Lah. diskonnya Iya. lagi gede soalnya. Tuhan Ya. adalah Saya cuma mau beli kancut doang, Bang, baik kancut. bagi kita Ya. untuk berada di sini. Jika Ngomong engkau apa sih mau, nih? kami akan membuat Kan 3 kemah di sini, Kan satu kita- untuk engkau, Oh, dia mau pergi satu berkemah. untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dia mau Sementara pergi dia berkemah. sedang memandangkan, tampaklah Aduh. sebuah yang terang menaungi mereka, dan Nah, perhatikanlah Rusak, suatu sudah. suara dari awan itu Nah, yang ada kaset, ada jual kaset mengatakan, tidak ya? inilah putraku Bang, ada jual kaset yang nggak ini? kukasihi. Kaset rusak. Ada jual Iya. kaset rusak nggak itu di Bandung? Nggak ada Bang, ada Bang. Nggak ada ya? Ya, Udah. di pasar baru kalau nggak salah ada itu di Loak itu. Oh, di Loak ada ya? Ada. Ya? Ada. Ada. Ya, saya mencari kaset yang rusak itu yang kena air. Oke lah ya, kalau orang Islam itu tidak mau cari kebenaran, saya pun keluar dari sini ya. Saya sudah memberitakan Injil, tetapi orang-orang di sini tidak Yang kau baca itu bukan Injil, yang kau baca itu Torah. Gimana sih? kamu ya. Dia baca Dan Torah, dia bilang saya memberitakan sudah Injil. selesai di sini untuk memberitakan firman Tuhan. Dan pada saat Tuhan Yesus datang nanti, saya akan mengatakan bahwa aku sudah memberitakan firman Tuhan, tetapi mereka tidak mau mendengar. Ya. Siapa yang mau? Siapa yang Parah. mau? Kita semua ini hidup di akhir zaman, dan masa kesengsaraan akan terjadi pada Dia hidup 2024. nanti kau digarami lah. Dan itu Neraka sudah lah. dimulai dari 2022, Bang.
yaitu Rusia menyerang Ukraine, dan sampai saat ini Ya udah gini aja, perang ganti itu topik, makin ganti topik, ganti topik. Dan Pak Yosua, Pak 2026 Yosua. itu Kenapa orang Kristen yang lain lebih itu dari merayakan kalau kelahiran karena Yesus? Antikris akan berkuasa Tar di dulu, dunia tar ini, dulu. ya. Apakah kelahiran Yesus itu memang tanggal 25 Desember? Gitu aja biar nyambung. Coba, apa dasarnya orang-orang Kristen itu banyak yang merayakan kelahirannya Yesus tanggal 25 Desember? Silakan. Adventist itu tidak merayakannya, Bang. Iya, saya tahu kenapa mereka merayakan. Nah, itu dari gereja Katolik. Itu tadi yang saya katakan, mereka merubah hukum dan waktu dan perayaan-perayaan agama, ya. Itu yang digenapi oleh kerajaan gereja Roma Katolik, ya. Oke, Mereka kalau merubah Advent, waktu kalau dan Advent tidak merayakan agama juga. kelahiran Yesus, kenapa merayakan kematian Yesus? Modeplah kamu. Kawannya bingung. Dan pertanyaan lu ini, kenapa tidak merayakan seperti Kristen pada umumnya kelahiran Yesus, kok justru ikut-ikutan merayakan kematian Yesus gitu loh? Apa dasarnya? Silakan. Bang, aku turun dulu Bang, ada telepon Bang Andi, Bang Kanito, Pak Arif ya. Siap. Jangan lupa di Ya, UCM, boleh. Bang Lutus, bentar lagi. Barangkali ada Bang Juma di sini, Bang Lutus ya. Ya nanti saya masuk lagi Bang. Siap Bang. Ya insya Allah Bang Andi, coba dihubungi Bang Andi. Oke. Dia belum tahu nomor sih, Pak Raja Bintang. Hah? Hah? Belum tahu nomorku, Bang. Belum. Diketik dong di bawah ya. Bisa nggak diketik nomor saya? Nanti saya ini kan, saya apa namanya, saya ini, saya chat ya Bang. Iya, nanti saya Oh, iya, kasih tahu. iya. Bang Lutus Oke, ya. oke. Oke Bang, siap Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo gimana Pak Yosua? Katanya mau memberitakan kebenaran. Kenapa Bapak tidak merayakan kelahiran Yesus, tapi justru merayakan kematiannya? Sementara bagi Bapak Yesus itu keselamatan. Kok dia tidak selamat, mati Oke, Bang, diperingatin gini, Bang. ini gimana ini? Yesus sendiri yang menyuruh memperingati tentang kematiannya, ya. Inilah tubuhku dan darahku. Sebelum ia mati di perayaan Paskah itu, ya. Yesus itu mati di perayaan Paskah, saat perayaan Paskah. Ya. Jadi itu Yesus sendiri memperingati, menyuruh umat muridnya untuk memperingati tentang kematian dan kebangkitannya. Itu dia yang bilang sendiri untuk memperingati, atau murid-muridnya, atau penulis? Yesus sendiri yang mengatakan, inilah darahku, dan cawan ini adalah lambang darahku, dan roti ini adalah lambang dagingku, untuk memperingati hari. Ya, itulah apa orang-orang Yahudi juga memperingati hari Paskah itu, Bang. Apakah orang Yahudi merayakan Paskah itu kematian Yesus? Tidak. Menurut mereka Paskah itu bukan kematian Yesus, tetapi Paskah itu sudah ada di zaman para nabi, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kematian Yesus. Sebab para nabi juga menubuat tentang kematian Yesus, ya. Oke, di situ kan di 1 Korintus 11 nomor 26. Yang mati itu manusia atau Tuhan? Firman menjadi manusia, itu sudah jelas bahwa yang mati itu adalah manusia. Tetapi roh Tuhan Coba tidak Anda bisa baca. mati. Coba Anda baca 1 Korintus 11 nomor 26. Kebanyakan orang Kristen nggak nyimak ya kalau temennya tadi udah baca ya, sampai diliwati Tuhan. Tidak, Bang, kamu yang tidak mengerti, ya. Orang Kristen itu Saya nggak ngerti. sudah Ya, mengerti. silakan dibaca. Silakan dibaca. 1 Oke, baca Korintus saja, Pak. 11:26. Lo Anda Baca lah yang saja, Pak. baca. Anda sudah menuduh saya nggak ngerti, Anda lah yang baca. Bah, ngopi. Aduh. SF ini Kristen ya, Kang Dito?
F, bukannya VP itu. Keluar dari ini bang, keluar dari map ya. Jadi baca saja bang. Itu minta naik bang itu. Baca bang. Bukannya tadi udah dibaca. Silakan bang, baca. Kamu kan yang mengajukan ayat itu ya. Silakan baca. Nggak mau lah, kan kita Anda. Ya beginilah ya, bahwa kita ini hidup di akhir zaman dan masa sudah singkat, dan kamu melihat ya 2026 adalah Higgs Earth. Jangan remehkannya, bahwa antikris akan berkuasa, dan ini sudah dinubuatkan di kitab Wahyu 13. Ada 2 binatang atau kerajaan yang akan muncul, dan binatang yang terakhir itu adalah antikris yang terakhir, dan dia adalah Amerika Serikat. Kamu akan melihat dan sepak terjang Amerika Serikat nanti ya. Apa sih Pak? Ini ngomong-ngomongin Dajjal, ngomong-ngomongin antikristus Amerika. Apa hubungannya Amerika ini? Nah, itulah kamu tidak mengerti Alkitab, Bang. Amerika itu adalah antikris yang kedua yang akan muncul. Dan kita semua akan melihat sepak terjang apa yang mereka lakukan. Itu akan dimulai 2026. Seluruh Kembali lagi. dunia manusia akan tunduk kepada Amerika Serikat. Siapa yang tidak tunduk, siapa yang tidak tunduk akan dihukum, dipenjara ataupun disiksa. Ya. Jadi yang mati itu Tuhan apa manusia? Atos. Ini adalah permasalahan abang sendiri. Kamu tidak mengenal Tuhan, dan jika kamu tidak menerima Alkitab, nubuatan itu akan terjadi, dan itu banyak yang sudah digenapi. Contohnya adalah gajah. Gajah itu sudah dinubuatkan akan hancur dan akan diambil oleh Israel, dan sedang digenapi sekarang ini. Yefenia 2 ayat 4-7 ya. Dan ini semua sedang terjadi, Bang. Ya. Kamu tidak percaya Alkitab itu silakan. Kamu tidak percaya Yeshua HaMashiach itu adalah Tuhan, silakan. Tetapi zaman sudah dekat, Tuhan Yeshua itu akan datang ke dunia ini yang kedua kali untuk menghakimi semua orang. Bukan saja dari umat Kristen, tetapi semua orang. Takut. Ya. Karena Yeshua itu adalah penguasa langit dan bumi. Jadi poinnya Yeshua itu kenapa akan datang lagi untuk kenapa kamu tidak merayakan? Ntar dulu. Kenapa kamu tidak merayakan kelahiran Tuhanmu? Ya, itu kan semua ada di perayaan-perayaan dari Yahudi ya. Itu sebenarnya perayaan kelahiran Yeshua itu ada jatuh di pondok daun ya. Itu ada di kalender Yahudi. Itu tidak menentu, sama seperti Paskah. Itu tidak menentu. Oh, berarti bukan tanggal 25. Bukan, Bang. Dan tentang kematian Yeshua juga itu bukan hari Jumat ya. Itu kan tidak tepat. Itu Yeshua itu mati pada hari Paskah itu, yaitu perayaan 7 hari. Dan itu penyaliban itu terjadi pada hari 3, masa hari 3 ya. Dan bangkit pada hari Minggu. Oke. Nah, ini ada orang Kristen juga yang tidak tahu tentang ini, penyaliban Yeshua itu, kematian dia. Sebentar, sabar, saya sapa dulu. Mr. M, selamat malam, Mr. Bang M. Ya, malam. Ya. Ini coba bisa ditanggapi nggak? Kenapa orang ini tidak merayakan kelahiran Yesus katanya? Silakan. Ya, suka-suka dia lah. Yang penting dia percaya ke Yesus. Gimana? Mau suka-suka dia? Nggak usah terikat sama tradisi-tradisi. Oh, nggak boleh terikat itu, Bang Yosua. Gimana ini? Lanjut.
Yang penting kita percaya Tuhan Yesus, iman kita pada Yesus. Ya, itu kan Itu yang menyelamatkan. itu pengertian mereka ataupun pemahaman mereka sendiri, dan saya sebagai pengikut Yesua juga tidak memaksa untuk menuruti perkataan saya, karena firman itulah yang membuat orang itu mengerti ya. Dan Begini, segala Bang. sesuatu itu biarlah tanpa perbuatan. yang menentukan itu adalah firman Tuhan. Ya, itu selesai. Jadi maksudnya gimana? Ini satu orang tidak meyakini Tuhannya dilahirkan di tanggal 25. Yang satu orang bilang bodoh amat. Ini sebenarnya yang dilahirkan ini Tuhan atau apa sih? Silakan. Yang terpenting sudah tertulis di Alkitab bahwa seperti di Lukas 2 pasal itu bahwa Tentang kematian Yesus sejak banyak orang Kristen itu tidak mengerti ya. Sebenarnya Yesus itu mati pada hari 3 dan bukan pada hari Jumat ya. Kan orang-orang Katolik itu ada namanya hari Jumat Agung ya, tentang kematian Yesus ya. Tapi sebenarnya itu tidak ada. Itu sebenarnya Yesus itu mati pada saat hari sebelum Paskah itu, sehari sebelum Paskah. Sebab itu dia memecah-mecahkan roti dan mengumpulkan 12 muridnya ya pada saat itu sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Dan Oke, itu terjadinya pada saat itu. Tuhan Yesus itu mati hari Jumat, bangkit hari ketiga pada hari Minggu. Itu salah Bang. Jika Yesus itu mati pada hari Jumat ya, itu tidak menggenapi 3 hari dan 3 malam Bang. Tetapi jika kamu menurut perayaan Paskah itu tepat, karena perayaan Paskah itu boleh berbeda-beda harinya Bang. Tetapi pada saat Yesus mati itu dan Paskah pada saat itu pada hari Rabu. Dan itu menggenapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa dia akan mati ada di dalam Kalau hari Rabu itu kuburan berapa 3 hari hari dan itu? 3 malam itu. Itu Bang. Agama apa nih? Supaya abang itu Tuhan tidak Yesus sesat, ini agama apa sih? pengertian sesat. Kita Kristen dengerin saja, makanya silakan dibayar. orang Yahudi itu tidak boleh diubah, tidak boleh dihilangkan Kristen aliran baru nih. Yahudi ya, agar kita Ya, silakan diluruskan, Bro sesat M. dalam memahami. Udah tadi Apa saya yang diluruskan itu. Tuhan Yesus mati hari pada Jumat, saat itu ya. bangkit hari Minggu, gitu aja selesai kok. Nggak usah diperdebatkan lagi. Nah, ini kan pemahaman yang salah Bang. Hari Rabu kata dia. Kalau Tuhan Yesus itu mati pada hari Jumat itu pemahaman yang salah. Ya menurut kamu, Oke Bang, coba kira ada 1 Bang. miliar lebih orang di Yesus dunia kau rayakan mengatakan 3 hari dan 3 malam Jumat, dia kok ada di kau dalam bilang kuburan. salah gimana? Di dalam kematian itu Bang. Kau agama apa? Saya nanya dulu, kau agama apa? Adventist Bang, Adventist. Oh, pantas beda kita memang. Adventist kok. Bang, Itulah Sebenarnya perbedaannya. kamu tidak patut Adventist itu udah sama yang Yahudi, sama itu udah sama dia tuh. ya Bang. Jadi Jika itulah kamu pemain tidak mereka tuh. menuruti perayaan Yahudi, maka kamu salah menafsir tentang kematian Yesus Bang. Yesus itu mati pada itu saat Protestan tidak? Sabar. Bro M, Adventist itu Protestan bukan? Tidak, dia sendirian itu. hari Rabu Bang. Oh, hari Rabu. Ya. Karena dia Hari apa dia bangkit? Hari apa dia bangkit? hari Minggu, dan saya yakin malam Minggu ya, karena menurut orang Yahudi 1 hari itu adalah 24 jam, mulai dari matahari terbenam dan terbenam kemudian itu 1 hari 24 jam. Berapa hari dia dikubur? 3 hari 3 malam.
itu? Hari Rabu sampai hari Minggu, berapa hari itu? Itu 3 hari 3 malam, Bang. Awal hari Rabu. Rabu, Hari Rabu itu Kamis, hari- Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari bro. Tidak, Bang. 3. Ya, tunggu. Rabu itu patang ya. Dan Kamis, Jumat, Sabtu ya, 3 hari ya. Lepas itu saya yakin malam pada hari Sabat itu dia bangkit, Bang. Malam hari Sabat itu dia bangkit. Bangkitnya malam apa siang? Malam, Bang. Gelap gulita dong, gak ada lampu. Sebab itu pada saat subuh-subuh perempuan-perempuan itu datang ke kubur, tetapi Tuhan itu sudah tidak ada. Subuh-subuh ya. Bro, Saya nanti yakin Yesus itu mereka nanti kalau datang pada dengerin, hari dengerin. Sabtu Yesus itu, nanti datang hari, itu, hari Minggu itu pada bro, hari jam 4 jam 5 begitu ya. Iya, Jam mana. nanti Tapi Yesus Tuhan datang sudah itu tidak ada yang sana, kedua ya. kali, Yesus datang kedua kali itu malam hari apa siang hari? Seluruh manusia akan melihat, Bang, jika dia akan datang. Malam apa siang? Dia itu adalah Mati, HP-nya mati dia. Kacau nih bocah ini. Hari Rabu lagi. Pengen banget Yesus datang. Lo pikir kalau dia datang kiamat, bro? Aduh, ada-ada aja materinya, Masya Allah. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik, ya Allah. Kan dia Jadi udah dari jelas kalau datang itu terjadi matahari tidak bersinar. Kacau lah semua itu makhluk-makhluk planet-planet itu kalau dia datang. Kiamat, oh ini anak pengen banget kiamat buru-buru gitu. Kan itu ada Darel kan itu terusin tuh Darel. ketawa dia. Kau jangan Andy, kau di kamar mandi kau mute dulu kau. Kedengaran suara air mukranmu. Ketawa pula ini gitu. Habis cuci muka doang tadi. Oh iyanya. Baguslah. Pin, bro, barusan itu kan ada Yesua itu. Nah, Dia tidak mempercayai kalau Yesus itu matinya hari Jumat mati dikubur, bangkitnya hari Minggu. oh gitu. Dia bilang matinya hari Rabu. Oh. Gimana itu? Iya. Oh itu, ya, itu kan pendapat dia nggak apa-apa lah. Tapi kan iman kekristenan kan ada yang namanya Jumat Agung. Jumat Agung itu adalah hari di mana Yesus mati di hari Jumat di kayu salib, itu hari Jumat sesuai yang tertulis. Gak tahu lah aku kalau pendapat orang lain dah. Dan bangkit dia hari Minggu pagi-pagi benar. Dan itu diketahui oleh perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus untuk melihat, dan ternyata kubur sudah terbuka. Begitu saja. Ya itu makanya. Cuman yang menjadi topik ini kan, kalau di Bible itu sebenarnya yang mati itu manusia atau Tuhan yang mati itu? Menurut Bible. Oh, gini, Yesus itu kan manusia. Jadi Yesus itu manusia dan Yesus itu adalah Allah. Allah yang berdiam dalam tubuh manusia, yang mengambil tubuh manusia. Kalau Allah ini gini nih dia. Kalau di perjanjian lama mana ada yang melihat Allah? Orang Allah itu kan roh, nggak pernah ada yang melihat dia. Cuman dia berfirman kepada Musa. Lalu untuk menyatakan diri, mengaktualisasi diri bahwa aku itu ada, benar-benar ada, Allah itu mengambil rupa daging biar bisa langsung dia benar dilihat oleh manusia. Jangan cuma cakap-cakap aja. Namanya Immanuel, Tuhan beserta Pertanyaan kita. sederhana kok jawabannya panjang, Wak. Yesus itu manusia atau Tuhan? Oh loh pertanyaannya. Yesus itu pertanyaan, Yesus itu manusia atau Tuhan? Jawabannya Yesus adalah manusia dan juga dia adalah Tuhan. Oh, ya udah, itu dong jawabannya, kan jelas. Iya, begitu. Gitu kan tepat itu. Oke. Banyak lagi. Berarti yang Boleh, tepat boleh. berarti yang tepat itu manusia Tuhan, bukan Tuhan manusia. Manusia dan juga Tuhan. Dua dong jadinya naturnya. Dua, betul lah, emang begitu. Oke, yang mati itu manusia apa Tuhan?
Yang mati itu tubuh Yesus itu yang mati. Dia kan Tapi manusia seperti kenapa- itu juga itu. Iya, tapi kenapa Jiwa Paulus Yesus. tapi kenapa Paulus mengatakan kematian Tuhan, bukan kematian manusia? Iya, tubuhnya itu pun Tuhan, roh ilahi yang di dalam dia pun adalah Tuhan. Tubuhnya Tuhan kan Tuhan. Jadi bukan yang mati bukan manusia, tapi Tuhan yang mati. Tubuhnya Tuhan adalah Tuhan, jadi yang mati itu Tuhan. Iya kan? Bukan manusia yang mati kan? Tuhan kan? Kau ngertinya kok artinya itu. Sekarang begini, mati itu artinya berhentinya aktivitas vital organ-organ kemanusiaan, itu artinya mati. Jadi Yesus itu berhenti aktivitas organ jantungnya, nggak beraktivitas lagi. Jadi organ vitalnya mati, organ-organ tubuh utamanya itu. Jadi dia rohnya turun ke dalam kerajaan maut, rohnya nggak binasa. Pertanyaannya, organ-organ yang berhenti aktivitas itu Tuhan atau bukan? Iya, seluruh tubuhnya itu Tuhan. Tubuhnya Coba- Tuhan, ya Tuhan. Berarti Tuhan mati. Ya, memang Tuhan yang mati, mati berarti. Tuhan memang mati, Tuhan Yesus mati. Oh ya udah cukup. Oh. Iya, benar. Oke. Memang Tuhan yang mati. Tuhan Yesus mati kok di Oke, kayu. cukup. Oke, cukup. Cukup. Saya Iya, benar. Iya. Silakan Pak Kripto, selamat malam. Ada yang mau disanggah ini katanya Tuhan mati, silakan. Tuhan mati itu Tuhan langit dan bumi mati atau Tuhan Kurios yang mati? Penguasa mati. Kalau penguasa mati betul. Tuhanmu mati. Tapi kalau Tuhan langit dan bumi mana bisa mati? Benar. Keilahiannya nggak matilah. Apa sih Sekarang bedakan. Keilahian? Begini, jangan salah paham. Bedakan antara mati dan binasa. Jadi begini ya. Sekarang saya tanya, manusia itu terdiri dari tiga hal kan? Satu tubuh, dua roh, Betul. ketiga kan jiwa, ya. Iya, Karena benar. kalau tubuhnya mati, rohnya dicabut kan? Itu kan pneuma, nafas, ya kan? Diambil. sebentar. Nggak ada yang mencabutnya, nggak ada yang mencabut roh. Itu Siapa yang roh mencabut itu roh? adalah Siapa yang mencabut nafas yang rohnya? diberikan oleh Bapa, oleh Begini, Tuhan Kripto. langit dan bumi kepada manusia itu nafas, mencabut. Nggak pneuma. ada yang mencabut roh. Jadi Oke, kalau lanjut orang lagi, Kang. mati, pneumanya ditarik lagi, mati. Nah, Siapa yang menarik? jiwanya kemana? Jiwanya Yesus adalah Bapa maksudmu? Sekarang begini, apa yang mau kau tanyakan lebih spesifik aja lah. Sekarang saya tanya, manusia kan terdiri dari tiga unsur kan, tubuh, Betul. roh lagi nafas dan jiwa, ya kan? Ya kan? Roh Betul dan nggak? jiwa. Betul. Bukan roh, nafas. Nafas Nafas. itu nafas. Berarti roh nggak ada. Nggak ada Apakah roh. kau Itu roh nggak ada? ti- Atau ya, kau waktu samakan roh penciptaan dengan sebentar? nggak Apakah ada kau roh. menyamakan Manusia roh nggak dan ada nafas? roh. Manusia tuh ya terdiri dari tiga unsur ya, badan atau tubuh Betul. dan nafas, dan ketiga Nafas. jiwa. Oke, Jiwa. tapi aku perlu sebentar. Aku perlu kalibrasi dulu samamu. Apakah nafas yang kau maksud itu sama dengan roh? Tidak, roh itu menghidupkan ya, boleh dibilang sinonim. Berarti Alam yang pencipta itu memberikan roh, memberikan daya hidup. Ya, daya hidup itu roh, ya, memberikan daya hidup, tenaga hidup, energi hidup, nafas hidup. Nah, Oke, terus Kripto. nafas itu kembali kepada yang memberikan. Nah, jiwa itu kan manusia itu sendiri yang bisa melukis, yang bisa mengarang, yang bisa bernyanyi, ya kan, yang bisa bekerja, itu jiwa. Ya, jiwa itu unik. Setiap orang punya jiwa, nggak ada yang dua jiwa yang sama. Sekarang Yesus jiwanya tuh jiwa yang kamu maksudkan itu dia Bapak gitu loh. Jiwa Bapak. Begitu maksudnya. Saya sebentar. nggak ngerti. Ya, Betul. Jadi begini saya nggak dia. ngerti pikiranmu. Kita nggak bisa naik ke level berikutnya sebelum kita clearkan dulu kita satu frekuensikan dulu pemahaman kita.
Yang Ya. pertama, kau bilang tadi bahwa manusia ini terdiri atas 3 unsur, benar. Ya, Tetapi terus? 3 unsur ini menjadi pertanyaan, kebingungan. Kita nggak sepaham ketiga unsur ini. Kau bilang tadi, unsur Ya. pertama itu badan, daging. Yang kedua itu nafas. Yang ketiga itu adalah jiwa. Lalu Ya, aku terus? bertanya, apakah yang kau maksudkan dengan nafas itu adalah sama dengan roh? Kau bilang tidak. Maka muncul jadi 4 unsur. Maka kalau Bukan, maksud saya kalau roh yang kamu maksudkan itu adalah makhluk roh, itu bukan begitu. Tapi kalau roh dihembuskan menjadi manusia yang hidup, itu benar, nafas ilahi. Kalau arti roh itu adalah nafas ilahi diberikan oleh ilah, oleh Tuhan langit dan bumi. Ya, ditiupkanlah nafas ke tanah liat itu dan jadilah dia manusia. Oke. Itu konsepnya Yahudi. Diambilnya debu tanah, ya kan, dibentuknya, kemudian ditiupkanlah nafas ilahi, nafas yang pencipta itu ditiupkanlah dan jadilah manusia yang berjiwa. berjiwa Begitu dan loh, bernafas. berjiwa. Bukan cuman nafas dan tubuh, dan berjiwa. Oke. Dia berjiwa gitu loh, punya kepribadian, Kripto. ya. Terima kasih Kripto. Biar itu kan Ya. peneranganmu, biar kuterangkan konsepku. Aku nggak akan menyangkal konsepmu. Dengar konsepku. Bagus, Jadi, terima Mas- kasih. Ya. Biar kita nggak usah saling sangkal menyangkal, nanti jadi panjang perdebatannya. Nggak. Dengar. Ya, terus. Manusia ini terdiri dari 3 unsur yang menyusunnya, yang menyusun aku ini. Yang pertama daging, benar. Yang kedua jiwa, benar. Dan yang ketiga roh. Oke. Mana ini? Yang mana batasan daging, mana batasan jiwa, mana roh? Ini harus kita ketahui. Nah, Terus, di dalam memang ini sebelum aku maju dulu, di dalam filsafat dengan di dalam keagamaan di teologi memang agak berbeda, sedikit perbedaan antara jiwa dan roh. Ada yang menyamakan bahwa jiwa itu adalah roh, ada juga yang membedakan. Tetapi aku membedakannya, ada beda antara jiwa dan roh. Kalau daging ini sudah pasti beda. Ini memiliki massa dan menempati ruang. Itu sifat daging. Artinya dia memiliki massa, materi dia asli. Tetapi jiwa, mana jiwa? Apa unsur bagian-bagian dari jiwa ini apa? Dan roh ini apa? Gitu. Aku terangkan sedikit tentang jiwa. Apa itu jiwa? Ada telepon ini, sebentar dulu ya. Jiwa-jiwa yang mulai kena jiwa. Pak Kripto lagi pusing ini mendengarkan yang aneh-aneh ini. beda sakit badan sama sakit jiwa kan beda. Nggak ada sakit roh tuh, nggak ada. Sakit pneumo tuh nggak ada. Kecuali sakit paru-paru, sakit pernafasan, ya kan, sakit tubuh, sakit jiwa. Sakit tubuh sama sakit jiwa beda. Jiwanya sakit, tapi tubuhnya sehat. Nah ini si Darel mau ngomong apa lagi tentang jiwa nih? Mau dipecah-pecah lagi? Coba kita lihat dia punya kecerdasan, ya. Atau ini ada Pak Axel. Pak Axel, selamat malam Pak Axel. Mau masuk silakan. Pak Axel, bro. Bro Axel. Oh ini si Red balik lagi nih, bagus sama Pak Kripto dia. Si Red balik lagi nih. Mana Ya. si Red? Ini ada. Apa? Mudah-mudahan beliau tidak emosional lagi ya. Kita sebatas diskusi Pak ya. Ya Darel. Biar kita lanjut lagi, nggak apa-apa. Biar kita saling Ya. meletakkan. Namanya juga diskusi ya, nggak usah pala terlalu apa. Nggak ada ini sakit-sakit hati nih, nyata. Yang nggak terima Pak Kripto sama apa aku nggak masalah. Aku pun nggak aku terima definisimu, penjelasanmu nggak masalah. Artinya kita hanya saling men-sharingkan ilmu aja nih, saling men-sharingkan pengetahuan. Oke. Jiwa. Apa itu jiwa?
jiwa ini adalah bagian dari unsur kehidupan yang terdiri atas, yang masuk lingkup-lingkup batasan jiwa ini adalah termasuklah dia ini ilmu, termasuk dia ini energi yang tidak dapat dilihat dan tidak memiliki massa. Dia bukan materi, dia termasuk bagian dari energi, dia juga bagian daripada ilmu. Jadi pengetahuan kita 2 tambah 2, 2 kali 2 itu pengetahuan itu masuk dalam lingkup jiwa. Emosi, cinta, marah itu masuk dalam lingkup jiwa. Itu jiwa manusia. Sakit jiwa artinya yang sakit itu pemikirannya yang sakit. Artinya kalau orang ada yang sering step-step itu bisa jadi kurang, itu sebenarnya dia sakit jiwa, Ya terganggu udah cukup lah jiwanya. bang, ke ilmu jiwa cukup lah, kembali ke topik lah. Ya udah. Terus. Kuterang Terus. sebentar Hendy. Nanti atau kau yang terangkan Hendy. Kalau udah paham jiwa ya kayak begitulah. Udahlah gak usah ngomongin Tuhan loh ini tadi, kok ke jiwa gitu loh. Ya, jiwa itu personality ya, terdiri dari Iya. perasaan, pikiran, Benar, kecerdasan, ya kan, personality. kecerdasan. Masuklah ini kepribadian. lingkup, betul, lingkup Ya. jiwa lah ini. Tetapi roh adalah ini terus. roh ini pribadi yang ada dalam kita. Contoh nih roh ini. Roh ini adalah yang menghidupkan kita ini, yang menghidupkan, yang membangun, yang menjadikan Ya, iya, kita benar. hidup. Jadi kita Tenaga ini tenaga aktif yang bekerja, roh. ada Bahasa pribadi khusus. ini ruah, bahasa Yunaninya pneuma. Ya udah kembali ke Daya Yesus aja hidup, udah, daya kembali ke Yesus. hidup. Lanjut. Kembali Daya ke hidup. Ya Yesus. terus gimana? Sekarang Yesus itu kalau dibilang Yesus itu adalah kalau dia mati, dia kan ada 2 bagian, bagian Yesus manusia, bagian Yesus Tuhan langit dan bumi. Sekarang Betul. bagian Yesus Tuhan langit dan bumi ada di mana? Di jiwa, atau di mana? Bagian Yesus langit dan bumi itu adalah ketika kita bahkan bukan hanya Tuhan langit dan bumi itu Yesus, di mana tempatnya? sebentar. Kalau aku mati dulu, jangan dulu masuk ke Yesus. Aku mati, maka rohku akan kembali dan aku mengalami kesadaran akan kematian aku ketika aku mati, berpisah rohku dari tubuhku. Tapi ingat, ketika aku berpisah, aku juga memiliki kesadaran. Jangan Bukan analogkan jadi- ke manusia. Semenunggalit. Aduh. Sekarang masuk Katanya doa natur Tuhanmu. Masa orang mati memiliki kesadaran gimana sih? Pertanyaannya, kenapa? Bukan, Kenapa? maksudnya- Pertanyaannya, kenapa? Bukan, Kenapa? maksudnya begini Darel, kamu ya dan saya tinggal di galaksi ini, di dimensi ini karena ada roh, ada daya hidup atau pneuma, ada ruah ya, dikasih sama Tuhan langit dan bumi. Nah, kalau meninggal ya kita itu jiwanya terpisah dari tubuh kita, sedangkan penyambungnya itu ruah itu pneuma itu dicabut. Kita pindah ke dimensi lain, ya kan? Ya udah kembali ke topik, Pak Kripo. Ada satu Kembali, ruang lain. Yesus. Nah, Pak sekarang Kripo. kembali ke topik tuh. Kembali tanya ke Pak topik Kripo ya. dulu. Itu Yesus. Hendy, Kau Yesus sabar itu dulu, Hendy. katanya Kau macam punya tuh dua buset. natur. Apa, tenang aja, Hendy. Enggak, ini kok ngomongin Dua kayak natur. begini gitu loh. Dua naturnya di mana? Dwi natur. Dua Sekarang naturnya Darel terangkan. Ya. jadi dwi naturnya itu, rohnya Yesus itu, roh keilahiannya itu terpisahlah dari badannya itu. Badannya itu mati, itulah yang diturunkan oleh Simon dari Kirene yang dari tiang salib itu masuk ke kubur. Itu Nggak bisa rohnya jawab dia. kan? Nggak bisa. Darel nggak bisa jawab. Kenapa? Darel nggak Itu bisa jawab tubuhnya deh. dia. Pak. Saya yakin deh nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa? Pertanyaannya apa? Nggak Kenapa bisa. susah kali? Apa yang nggak bisa? Binatur Bukankah di dikatakan mana? Coba jelaskan. binaturnya? Dengar dulu. Bukankah di Iya. Alkitab dikatakan ketika dia meninggal, rohnya itu turun ke alam, turun ke dunia orang mati. Yesus Bukan mengunjungi rohnya, orang mati. jiwanya, rohnya dicabut, tenaga aktifnya dicabut, listriknya diambil, dikembalikan kepada yang punya. Sekarang ku tanya kau, jiwanya kau bilang jiwanya turun, Jiwanya turun ke dunia orang mati. Jiwanya Jiwanya- turun ke dunia orang mati. Oke, terus di mana? Di mana namanya Dwi Natur dia? Di mana?
Jadi maksudmu donatur kayak mananya nih? Aku yang jadi bingung sama kau. Tadi kan bilang Yesus itu 100% Tuhan langit dan bumi, 100% manusia. Sekarang saya mau bedah. Saya dokter bedah nih, saya bedah. Boleh. Ya kan? Yesus turun ke dunia orang mati kan? Betul. Ya kan? Dia lepasin pneumanya, ruahnya dia lepas, jiwanya turun ke dunia orang mati. Sekarang di mana natur yang kedua yang disebutnya dia 100% Tuhan langit dan bumi? Ya di situ. Di situ di mana? Nggak bisa jawab kamu. Kok nggak bisa jawab? Cuman bilang di situ asal Orang mati. jawab dia di situ. Nggak bisa jawab. Kok nggak bisa jawab? Darah nggak bisa yang jadi jawab. bingung lihat kau. Saya yakin. Sekarang ku tanya dulu kau. Saya Kenapa Kak? Dari mana kau tahu bahwa yang turun ke dunia orang mati itu adalah jiwanya, bukan rohnya? Siapa yang Jiwanya. Siapa yang bilang itu? Yang Di mana dari siapa bilang? tubuhnya dia tinggalkan di goa di itu kuburan ya. Betul. Rohnya kembali kepada yang memberi. Nah, Dari mana kau tahu jiwanya itu? Siapa yang bilang itu? Tunggu Ya, dulu, kan itu kan dari- pendapatmu. Dari siapa kau tahu itu? dari perjanjian baru. Dari siapa? Di mana tertulis? Biar aku buka Dari Alkitabku. perjanjian baru. Apa katanya situ? Oh. Dia Artinya turun ke dunia, Yesus ke turun dunia ke orang dunia. mati. Benar. Kau bilang yang turun itu bukan roh ilahinya tapi jiwanya, kan? Rohnya bilang roh Rohnya kembali kepada yang memberikan roh. Gitu loh. dari mana kau tahu? Dari mana Kami nih, kesimpulanmu itu teman-teman bisa Muslim terjadi? Sama saya, teman-teman Muslim sama saya oten. Teman-teman Muslim bertanya kepada kamu, Dwi Natur ya. Dia 100% manusia, 100% Tuhan langit dan bumi. Di mana Tuhan langit dan buminya? Letaknya di mana? Sekarang tadi kau sangkal ucapanku, lalu kau menyatakan ucapanmu bahwa kita saling membuktikan ucapan. Jangan kau sangkal aku, ucapanmu tidak kau buktikan. Contoh nih, kau bilang, Darel, itu di mana? Udah kuterangkan tadi, yang turun ke dunia orang mati itu roh keilahian Yesus. Jadi di situ lantas jiwanya di mana? Jiwanya itu bersama pengetahuannya, kesadarannya menempel bersama-sama dengan roh keilahiannya. Kesadarannya tetap sadar. Nah, lalu kau bilang yang turun ke dunia orang mati itu bukan rohnya. Dari mana kau tahu? Apa kerangka berpikirmu? Dari mana kau dapatkan itu? Apa dasarnya kau katakan itu? Ada teks tuh mengatakan Yesus turun ke dunia orang mati. Iya, kau bilang itu bukan roh, tetapi jiwa. Dari mana kata-kata, mana referensimu? Kan tadi sudah disepakati bahwa manusia terdiri dari 3 unsur. Kau buktikan ucapanmu, aku buktikan ucapanku. Kalau kau sangkal ucapanku, maka tunjukkan referensimu terhadap penyangkalan itu. Ayat Sekarang berapa di Alkitab dikatakan itu bukan roh? Yang turun ke dunia orang mati itu adalah jiwa, bukan nafas. Kata bukannya siapa? pneuma atau Kata siapa? Pendapat pribadi. kata siapa yang Pendapatmunya? tidak ada ke Alkitab itu Di dia mana turun ke ayat dunia orang. bagus? Begitu kan referensi Alkitab. Alkitab ayat berapa? Artinya kitab mana itu? Biar ku baca. Hah? Terus di mana? Biar ku buka. Jangan kau sangkal aku, kau tidak punya referensi atas penyangkalan. Harap ya kalau berdebat itu terima Bentar dulu, apa jangan dulu, Red. adanya. Red Ya, dulu jangan Enggak, ikut campur dulu, Red. aku nggak Yang masalah ada disangkalnya, dalam Alkitab. tetapi dia harus membuktikan dengan referensi atas penyangkalan yang dilakukannya itu. Yang jelas yang dikubur itu mayat, nggak ada rohnya lagi yang dikubur. Mayatnya Yesus dikubur, benar, itu tubuhnya itu jadi mayat. Iya, berarti nggak Aku ada nggak- roh di situ. Berarti nggak ada roh di situ.
rohnya sudah berpisah dari tubuhnya. Nah, pertanyaannya Pak Kripto, rohnya Sekarang ini tunggu dulu, si Kripto ini tadi dia kan mengatakan bla 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 bla. Referensimu mana? Atau itu hanya pendapat pribadi si Kripto? Ya udah selesai sebenarnya itu yang dikubur itu. 1 Nggak Petrus mampu 3 Jadi kau bilang si 19. Melvin si Daryl nggak bisa jawab, kau pun tak ada referensimu. Kalau pendapat pribadimu itu, pendapat Prabowo Subianto pun nggak laku di sini. Nih baca nih 1 Petrus pasal 3 ayat 19-20. Saya bacakan ya. 1 Petrus Dan di pasal dalam roh 1 Petrus ayat 19-20. 1 Petrus pasal 3 ayat 19-20. Sebentar dulu, sama-sama ya kita simak. Petrus, Yakobus. Pelan, awas robek pelan-pelan. Jangan ini robek nanti, Iya, pelan-pelan. jangan nafsu robek nanti itu. Susah belinya. Enggak, karena ini dia nih pakai di kopek kok apa dia ada Yakobus, Petrus, dia harus apa pelan-pelan. Makanya nyalain lampu, gelap kamarmu itu, nyalain lampu. Apa tadi itu? Ayatnya di mana? Surat Petrus yang kedua, surat Petrus 1 Petrus berapa tadi apa? Kripto. 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3. Terus Ayat 19 sampai 20. ayat sampai 20. Oke. Bahkan aku aja yang baca Kripto. Kalau aku biar lebih senang baca itu. Ya. Oke, baik, aku aja yang baca ya. Inilah dia, ini firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20. Dan di dalam roh itu ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Oke, mantap. Yang 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Oke, Kripto, sekarang buktikan di mana. Aku lah, terangkan dulu Kripto, aku diam pun aku. Nah, sekarang dia kan udah natur pertama, tubuhnya udah ditinggal di dalam goa kan, ya. Dia dalam roh ya, jiwanya itu pergi pada roh-roh ini dalam penjara, dunia orang mati kan. Sekarang di mana natur yang kedua bahwa dia adalah Tuhan langit dan bumi? Jelaskan kepada saya. Oke. Kripto, tadi kan udah ku bilang yang turun ke dunia orang mati itu rohnya Yesus, roh ilahi. Dia itu roh yang jiwanya bukan roh, jiwanya dalam bentuk gaib. Roh tidak bisa dipegang tapi ada. Dulu sini dulu seperti Yesus baca. itu. Kau bilang jiwanya, tapi kau yang buat ayat ini. Jiwanya. Mana Jadi ditulis kalau jiwa? Ku baca kau sebentar sekali lagi ya. dalam roh itu dalam bentuk roh, maksudnya bukan seperti manusia tapi di dalam seperti makhluk roh gitu loh, ngerti nggak? Seperti dia tuh nembus kepada tembok, ya kan? Itu kan bukan manusia lagi, tapi toh dia bisa membuktikan dia bisa makan ikan bersama muridnya, ya Benar. kan? Kalau mengenai makan ikan, Makanya dia turun. kenapa kau bawa makan ikan? Makan ikan Sekarang- tuh dia kan tubuh. Sekarang dari Orang mana bilang kau tubuh tahu ini jiwa? kemuliaan. Sekarang saya tanya, kalau di natur ya, dari dia mati ya bangkit, kemudian dia bisa nembus tembok ke dalam ruangan, makan, buktikan dia bisa makan ikan juga, lantas dia diangkat ke surga. Sekarang di natur yang kedua yang kamu bilang dia adalah Tuhan langit dan bumi, di mana? Maksudmu kayak mana? Aku kurang ngerti maksudmu Tuhan langit. Udah itu kan- masuk. Ini melebar kemana-mana nih. Kan dikubur. Mana? Badannya di kuburan, badannya di goa, ya.
Nah, dia kan tidak tidur, tapi dia pindah ke dunia orang mati, ke dimensi lain, ya kan? Dalam bentuk roh, ya kan? Iya. Nah, itu di situ saya tanya natur yang kedua itu di mana? Nggak ada keterangan bahwa dia adalah Tuhan langit dan bumi. Kemudian dia kemudian digabung lagi dengan tubuhnya, ya. Tubuhnya digabung lagi, dia dibangkitkan oleh Tuhan langit dan bumi, dia bapaknya membangkitkan dia. Nah, dia ketemu sama murid-muridnya, bahkan dia masuk ruangan tanpa lewat pintu, melewati tembok. Ya, Toto sudah hadir aja, bisa makan. Betul. Lantas terakhir dia badannya diangkat ke surga, disaksikan lebih dari 2 orang. Ya, sekarang Dwi natur yang kedua bahwa dia Tuhan langit dan bumi itu kamu bisa terangkan di mana? Dia di Oke. Dia di mana? Dia adalah Tuhan langit dan bumi. Dia bukan Tuhan langit dan bumi, dia utusan. Sekarang aku tanya dulu kau. Taunya kau arti Dwi natur? Dwi kan 2. Natur itu sifat. Iya, betul. Dwi natur ini simpelnya. Dwi natur itu artinya Yesus itu adalah manusia sejati dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah dan Yesus adalah manusia. Inilah 2 sifat inilah yang dimaksud Dwi natur. Jadi Yesus Saya ini, minta penjelasannya. Yesus ini manusia sama Penjelasan Tuhan. natur kedua itu yang Kenapa kau bingung dengan penjelasannya? Bukankah dia sudah membuktikan bahwa dia Kamu nggak bisa jelasin ya, tadi tuh disaksikan teman-teman muslim tuh. Nggak bisa. Bukan bisa aku jelasin, nggak bisa kamu. jelasin. Kaunya yang tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Maka kau selalu mengatakan nggak masuk akal, nggak Nggak masuk mau akal. saya kalau nggak bisa dijelasin, nggak ada. Saya mau kalau bisa dijelaskan. Saya mau, saya terbuka. Ya, Jadi- tapi kalau nggak bisa dijelaskan, mana saya mau terima. Jadi Itu kan sekarang angan-angan sekarang kamu, ya kan? Kau Satu. Kripto, kau tidak menerima Yesus adalah Tuhan, iya kan? Ya, Yesus bukan Tuhan kan? Yesus hanya utusan. bukan. Betul. Ya. Maka penjelasanku pun nggak berguna karena memang kau nggak percaya dia itu Tuhan, sama seperti orang Islam ini. Bukan soal orang Islam, memang perjanjian baru menerangkan begitu. Dia utusan Oke. terus. Nggak pernah Memang dibilang dia ada Dwi natur. utusan, Gimana ayatnya karena Dwi dia natur? adalah firman. Dalam perjanjian lama juga Bapa mengutus. Campur dulu bro, jangan dicampur dulu, jangan bertiga, berdua aja dulu. Jadi begitu dia. Kan Yohanes pasal ini ya, aku datang dari Bapa ya. Yohanes 16:27. Ya kan? Aku datang dari Bapa. Ya kan? Dan di ayat 28 dari Yohanes 16:28 disambung, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Dan aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Nggak ada Dwi natur. Oke. Jadi Itu kan ayat jelas-jelas kan, Dengan- bukannya alegori, bukan metafor. dengan data itu, Jelas itu. Dengan data itu, Yang bicara juga dia sendiri. sekarang aku dengan data itu Pak Kripto mengklaim bahwa Yesus hanya Ya kan? utusan. Sebentar. Yohanes 8:42, sebab aku keluar dan datang dari Bapa, Benar. dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus. Benar. Nggak ada Dwi natur, kamu harus meninggalkan pahami. Sebentar. Pahami Sekarang benar itu kan seperti saya. Kripto, pemahaman kita kan berbeda, tapi kau mengambil sebuah ayat yang menekankan bahwa Yesus itu hanya sebatas utusan, bukan Tuhan. Hasil kesimpulanmu. Tapi kutunjukkan kau ayat yang lain yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan boleh juga lah saling membuktikan ayat kita. Kau berikan ayat. Boleh, Mana silakan. ayatnya? Boleh. Mana Betul. ayatnya? Mana Coba ayatnya? lihat Wahyu sebentar Kripto. Wahyu 22 ayat Wahyu, 16. jangan sok tahu Wahyu.
jangan sok tahu ya simbol-simbol wahyu. Sebentar, Itu nggak boleh belum ditentu. ku baca kripto. Kenapa kau nggak bahas Oke, jangan dari wahyu deh. Saya minta jangan dari wahyu, dari kitab 4 Injil itu. Tadi dengar Jangan kripto. Wahyu-wahyu lah. Ketika kau memberikan ayat, aku nggak sangkal. Ketika aku berikan ayat, jangan dari wahyu. Nggak apa-apa Kripto, nggak apa-apa, baca aja, baca aja, nggak apa-apa. Ya udah baca deh, baca. Kita saksikan dah sama rame deh. Wahyu apa lagi? Ya, Ayo. berimbang. Jangan langsung, jangan wahyu. Salah begitu. Wahyu sok tahu. Wahyu sebentar. Sok tahu, sok ngerti tahyu aja. Saya aja nggak berani baca wahyu. Sebentar. Wahyu 20. Kalau kamu ya salah baca memahami wahyu terkutuk Kau loh. enggak gini, Jangan Kripto. Kau main-main. dulu ngomong kripto, aku mute pun aku. Kok terus lu ngomong. Ya deh, oke, terus. Wahyu, ayo. Gak bisa aku ngomong ya. Kan artinya gini, kau berikan ayatmu, nggak masalahnya itu. Ku terima, aku berikan ayatku. Nggak kau terima, Kalau kau terima nggak Wahyu masalah. 22:16 itu, ntar dulu. Wahyu 22:16 itu di situ kalau nggak salah Yesus keturunan Daud loh. Sebentar, Coba aja baca. Hendy, sebentar Hendy, kau pun kenapa? Sebentar aja, tenang aja, kita ganti-gantian, slow aja. Biar aku bacakan. Wahyu 22 ayat 16. Aku, ini tanda petik 2 ini, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Kutanya dulu kau kripto, ada siapa yang bisa mengutus malaikat-malaikat? Siapa yang punya malaikat? Siapa manusia juga bisa mengutus, nggak usah Tuhan. Siapa Ya kan, manusia? raja bisa mengutus. Siapa manusia yang pernah mengutus malaikat? Tunjukkan ayatnya. Tanggung jawab dengan bahasamu. Siapa? Kalau mengutus malaikat nggak ada manusia mengutus malaikat. Oke. Siapa Tetapi Yesus dalam sejarahnya? ya jangan menyimpul kalau Yesus bisa mengutus malaikat karena dia lebih tinggi daripada malaikat. Ya, bukan berarti dia adalah Tuhan langit dan bumi. Oke. Pak Kripto, Yesus itu bintang memang timur itu Lucifer disebutkan loh. di ayat- Bintang timur di Lucifer dalam loh itu ayat- Pak Kripto. ayat- Hendy, itu Saya materi nggak yang tahu ayat berbeda di Hendy. mana. Nanti kita selesaikan tuh Hendy. Yesus Kau itu tenang aja. lebih tinggi daripada malaikat, tapi bukan berarti dia adalah Tuhan langit dan bumi. Oke. Gitu loh. Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Aku tanya dulu kau kripto, siapa yang bisa memerintahkan malaikat, mengutus malaikat selain Tuhan? Dia penghulu malaikat. Dia bisa kok Penghulu memerintahkan malaikat. Oke. Dari Dia- mana kau tahu Yesus ini penghulu malaikat? Berikan aku ayatnya. Nah, ntar ya saya cari. Begitu. Yesus itu lebih tinggi dari malaikat. Dia Di dalam Bible itu justru Yesus ketakutan, malaikat memberikan dia kekuatan. Sebentar. Nanti berbeda. Itu kita kalau mau satu-satu materi ini Hendy, tenang aja kau. Kripto dulu ku selesaikan ini. Di situ juga Pak Darel itu ya, di bawahnya itu baca aja keturunan Daud. Siapa Yesus itu Tuhan keturunan Daud loh di itu? situ. Tunjukkan aku selain Yesus yang bisa mengutus malaikat, memerintah malaikat-malaikat. Ya oke lah kalau menurut penglihatan Yohanes Ada. kan di Pulau Patmos Kenapa itu? mengutus. Ada Negatua. Ayo, Tapi Anda- Negatua mengutus Ini malaikat. Yesus kan, Ayo. ini dengerin dulu. Ini kan Darel. Oke, bentar. Ntar Oke, dulu aku saya baca dulu dah. dulu, kau. Yohanes Darel jangan nyanyi begitu. Ini kan wahyu penglihatannya. Yohanes di Pulau Patmos. Jadi Oke, begitu Yohanes Kripto. dulu, Jangan kau gunakan ayatmu saja. Patahkan dulu ayat itulah. Iya, Yohanes gampang dulu itu. ini, Yohanes dulu. Dan apa juga yang kamu minta? Diam dulu kau, Red. Pak Kripto dulu, Pak Kripto. Sambil menunggu Pak Kripto, saya isi dulu gitu loh. Kripto udah. Sekarang ini, di situ kan Yesus mengutus malaikat, oke? Anda mengatakan hanya Tuhan yang mengutus malaikat, berarti Yesus Tuhan kan gitu? Itu kan menurut kamu Pak Darel ya? Tunggu dulu. Oke, kita sekarang kau denganku Hendy. Kutanya dulu kau Hendy. Apakah ada yang selain Tuhan yang bisa mengutus malaikat? Hanya Tuhan yang bisa mengutus malaikat.
Bagus. Oke, Nggak perlu harus capek dijawab kita. begitu. Nah, sekarang ke bawahnya baca. Tegas, benar. Nah, dengerin dulu gantian bicara. Nggak boleh saksi-saksi, Dengerin. tegas-tegas saja. Hitam katakan hitam. Gantian bicara. Putih katakan putih. Darel, kau tadi juga udah saya jawab jawabanmu, tapi kita baca ke bawah. Bisa nggak itu Tuhan mempunyai keturunan? Itu Daud gitu loh, keturunan Daud Tuhanmu. Kau setuju nggak? Tuhanmu keturunan Daud, bagaimana? Yesus itu tubuh jasmaniahnya itu keturunan Daud, anak Maria itu artinya. Berarti Tuhanmu di surga itu mengutus malaikat adalah keturunan Daud. Oh dia keturunan Daud, Yesus itu keturunan Daud. Ya berarti Tuhan yang maha kuasa. Dengerin, jadi Tuhan yang maha kuasa ini yang mengutus malaikat adalah keturunan Daud. Betul? Yesus itu tunas Daud, keturunan Daud. Garisnya Iya. itu lurus itu. Cara kamu menyoalkan itu adalah Dengerin soalan dulu, diam yang dulu bukan kau. ngomongnya. Kena juga sih Darel di sini. Artinya adalah Tuhan yang maha kuasa ini menurut kamu Yesus yang mengutus malaikat ini adalah keturunan Daud, betul? Keturunan benar, keturunan Daud, Oke. anak Maria. Jelas Jadi sekali itu. Bu. masuk akal nggak? Tuhan yang maha kuasa keturunannya Daud, masuk akal nggak? Di akalmu nggak masuk, di akal kami masuk. Selamat malam semuanya. Ntar dulu yang lain. Daud berarti Lucifer. Yang lain apa yang tidak dulu, masuk saya akal sama Pak Darel ini? dulu. Manusia punya keturunan dong. Itu kan firman yang menjadi Ini manusia. surat ini gua turunin lo ya. Kalau lo masih ngomong sekali lagi nih. Saya sama Darel lo. Anda itu maju kau kripto, maju kau. Berbaris-baris kalian sama aku. Kau dibawa dulu deh. Kau nggak bisa diatur. Saya menunggu Pak Kripto doang. Jadi kesimpulannya adalah Pak Darel, hanya Tuhan yang maha kuasa yang bisa mengutus malaikat, betul? Benar. Oke. Terus yang kedua adalah Tuhan yang maha kuasa ini adalah keturunannya Daud, betul? Benar. Oke. Ya udah. Jadi tinggal menyimak aja. Masuk akal nggak sih Tuhan yang maha kuasa adalah keturunannya Daud? Itu aja lu pikirin gitu loh. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lanjut. Itu jawaban untukmu. Nih, saya udah Pasrah dapat itu nih. namanya. Ya. Kripto, majulah. Kayak mana ceritanya? Kolose pasal 2 ya. Kolose Gimana? pasal 2. Ayat Kolose pasal 2 ayat 10. Kolose pasal 2 ayat 10 itu modulnya. Oke. Kolose 2 ayat 10. Hebat juga ini Daud ya. Spermator Daud ternyata Tuhan yang maha kuasa. Lu mimpi nanti tuh Drel, kok bisa Tuhanmu ada keturunan gitu loh, ada silsilahnya. Oke, udah dapat. Kolose pasal 2 ayat 10. Sebentar. Kolose 2 ayat 10. Oke, udah dapat. Ya, baca di situ. Saya bacakan ya. Ya. Kamu cek ya. Oke. Ya, 2 ayat 10 ya. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah, itu. Jadi Yesus itu memegang posisi kekuasaan atas seluruh Tunggu, ciptaan. salah. Sebentar. Aku baca Ya, ayat ini. termasuk para Kolose. malaikat. Sebentar. Kolose 2 ayat 10. Inilah bunyinya. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Oke. Apa yang mau kau sampaikan di sini, Kripto? Jadi dia bisa menyuruh malaikat, bukan bapaknya, bukan bapak, bukan Tuhan Allah kita bumi, dia bisa. Ya, di dalam Kolose yang sama keutamaan Kristus tuh ya. Di pasal 1 ayat 16. Baca lagi tuh. Sekarang kutanya kau, Kripto. Mari kita uji, Kripto. Kutanya dulu kau. Andai kutanya kau, apakah Ya, bacalah Allah itu adalah keutamaan Kristus. kepala Kalau tunggu. Jangan lari kemana-mana. semua Konsen. pemerintah dan penguasa? Ya, Aku tanya keutamaan Kristus ya. Biar Saya kita kalibrasi. bacakan ya. 1. Apakah Pasal Allah 1. adalah kepala? Jangan menyebut suanya umat Islam dong, Bapak aja. Jangan pakai Apakah kata Allah Elohim ya. Udah, atau nah Bapak saya gitu bacain loh. ya. Pasal 1. Teman-teman Muslim ya, dengerin ya. Dengar, kita Kolose gantikan. pasal 1 Artinya ayat gini, 15. Dengerin dulu ini. Kolose Iya, 1 ya, ayat 14. Yesus itu
Ya. Sebentar kripto. Ia adalah gambar Bapa yang tidak kelihatan. Bapa kan tidak kelihatan kan? Yesus berkata tidak pernah seorang pun pernah melihat Bapa ya. Ia adalah gambar Bapa yang tidak kelihatan, yang sulung ya. Lebih utama dari segala yang diciptakan, lebih utama daripada manusia, daripada malaikat, jin dan segala macam iblis ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana ya, kerajaan-kerajaannya, kekuatan-kekuatan, dan yang tidak kelihatan, yang gaib, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Tuh. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh. Tuh Yesus tuh semua tuh. Dia berkuasa. Jadi lebih berkuasa dari Yesus adalah Tuhan langit dan bumi, tapi Dia secondary, ya kan? Gitu loh. Oke, bisa mengerti nggak? Bisa memahami? Sekarang kamu tinggalkan soal duinatur, ya, tinggalkan paham yang jelek itu. Ya, kan disebutkan Bapa itu mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri dan anak juga punya hidup dalam dirinya sendiri. Tunggu, sama-sama. kripto. Bukannya Bapak itu adalah anak. Gantian Tapi kita Bapak, pegang mic. Oke. Gantian kita pegang mic. Kau berkata bahwa Yesus itu di atas malaikat, dia di atas malaikat, tetapi bukan malaikat, kan begitu. Aku hanya menyimpulkan bagian dari bukan malaikat. Yesus itu bukan malaikat dan juga bukan Allah. Kan itu maksudmu. Dia bukan Tuhan, tetapi juga bukan malaikat. Dia. Jadi Yesus itu bukan malaikat, bukan Allah, bukan Tuhan. Jadi Yesus ini siapa? Menurutmu? Iya, anak sulung. Anak itu berarti keluar dari Bapak. Sulung tuh yang pertama, ya, sulung yang dan pertama. Tunggal. Oke. Anak sulung Bapak ya, anak sulung Bapak bukan Bapak, berarti Bapak punya anak ya, yang artinya yang keluar dari Bapak, ya gitu. Ya, tetapi Yesus ini tidak setara dengan Bapa. Benar? Apalagi? Yesus ini punya kuasa tidak? Berkuasa punya tidak dong. Yesus ini? Berkuasa. Maha kuasa, tapi tidak maha kuasa. Sekarang aku tanya, kuasa, apakah tapi tidak maha kuasa? Tetapi tidak maha kuasa. Oke. Apa malaikat punya kuasa enggak? Punya kuasa. Punya kuasa. Apa kuasa malaikat? Ya melayani Bapa, melayani Tuhan langit dan bumi. Pelayan dia. Melayani langit dan bumi. Apakah Tuhan langit dan bumi? Di mana tertulis malaikat punya kuasa? Dia punya kuasa lah, dia bisa berperang kok. Tunjukkan juga gini. Di Daniel, di perjanjian lama dikenal kuasa juga malaikat apa yang berperang. dimiliki malaikat? Ya macam-macam kuasa lah. Apa? Seperti apa kuasa? Ini bantu Pak. Anda nggak percaya malaikat? Pak, jawab Anda nggak percaya kuasa malaikat? menyampaikan firman, Kelihatannya kuasa Anda nggak memberi percaya kekuatan malaikat. kepada Yesus, gitu loh. Banyak kuasanya kok. Bukan. Macam-macam. Sekarang masalah kekuasaan. Aku mengatakan, dengar kripto, aku mengatakan malaikat itu tidak punya kuasa apa-apa selain daripada melayani perintah Allah. Iya, untuk melayani perintah Kalau Allah dia disuruh mesti Allah, punya malaikat kuasa Gabriel pergi jumpai Maria, maka dia pergi. Malaikat tidak berani menerima sembah dari orang lain. Yang berhak disembah hanya Allah. Benar? Iya, enggak kalau sembah apa di dalam gini. Ntar lu Proskunio menyembah. Lu kan mau menyembah Tuhannya umat Islam sih?
Iya. Siapa? Kalau dalam Islam menyembah itu cuman kepada Allah Subhanahu wa jangan. taala. Tapi Jangan kalau bawakan Kristen dulu yang Islam, itu Yahudi- topik berbeda. Aduh, kripto. Ya, Kripto kau tidak boleh masuk ke ranah Darel. Kau yang menyebut Allah, jangan bawa-bawa itu Elohim aja atau Bapak gitu loh. Hendy, kau tenang, mundur dulu kau Hendy. Sekarang kripto dengar. Siapakah yang layak disembah kripto? Ya, sekarang menyembahnya kepada siapa dulu? Musa menyembah kepada mertuanya. Raja Daud juga disembah, ya kan? Ya, beda itu, beda. Jadi konteks Musa itu siapa Allah menyembah itu, gitu loh. Keluaran 7:1. Ku tanya dulu kau, siapakah yang layak menerima sembah dan pujian? Iya, raja juga bisa dipuji, disembah. Ya, tapi kan disembah sebagai raja. Kenapa kau berlari seperti apa kripto? Loh, Ku tanya dulu kau, siapakah yang begitu. bisa memerintah malaikat? Proskunio. Baca Ibrani 1 ayat 4. Selain Nih, baca Tuhan. nih, saya bacain ya. Nih, saya bacain nih Ibrani pasal 1 ayat 4 ya. Pandel nih orangnya nih. Nih. Makanya Ya. kripto. Kau. Ia duduk jadi gini ya. Ia adalah nih ya. Siapa? Dengar ya. Adakah Dengar, Pak. Musa berani manis, memerintah tenang. malaikat? Nih duduk manis dulu ya. Saya kasih tahu nih. Pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yaitu Yesus ya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Bapa telah menjadikan alam semesta. Yesus adalah cahaya kemuliaan Bapa dan gambar wujud Bapa dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Tuh, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Mereka tuh malaikat-malaikat. Jadi anak Bapa lebih tinggi daripada malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Nggak pernah malaikat dibilang engkau anakku ya, dan aku adalah bapakmu. Tidak pernah ya, cuman kepada Yesus dia berkata, Yesus itu bukan bapak, tapi dia diangkat menjadi anak. Ya, diberikan kekuasaan atas Yang bilang segala, Yesus gitu. kripto. Yesus Semua bukan malaikat, Bapa. Yesus itu semua malaikat nih ya. kripto. Pasal ayat 6 nih hebat nih. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Bapa harus menyembah dia tuh. Menyembah Ya kan? siapa? Menyembah kepada Menyembah Yesus. siapa? Benar. Yesus sebagai anaknya yang sulung. Benar. Proskunio. Menyembah itu Ya. bukan selalu menyembah kepada Tuhan langit dan bumi. Kalau engkau menyembah batu atau air laut atau kembang mawar sebagai Tuhan langit dan bumi, itu udah salah. Tergantung Kucing pun tahu itu konteksnya. deh. Sekarang oke, kripto Kalau mau, dengar. kamu mau menyembah orang tuamu boleh aja, tapi kan yang disembah tuh orang tua, bukan Tuhan langit dan bumi. Jadi proskunio itu menyembah betul, tapi dalam kata menyembah yang disembah tuh apa? Begitu loh. Aku tanya kau kripto, apakah kau menyembah orang tuamu? Menyembah bisa aja, kalau saya mau menyembah orang tua juga nggak menolak. Aku tanya, adakah Tuhan memerintahkan kau untuk menyembah orang tuamu? Biar aku Nggak buka ada, Alkitab. nggak ada. Hormatilah orang tuamu. Benar, hormatilah kripto, bukan Iya, sembah tapi orang kalau tuamu. mau menyembah Dari nggak mana kau apa-apa. pandai-pandaian mengatakan kau menyembah orang tuamu? Menyembah Siapa itu dalam suruh? arti menghormati, ya kan? Dengar kripto, beda menghormati Ya dengan udah, pokoknya menyembah. kembali kepada malaikat, kepada Makanya Duinatur. kau kripto, iya kok Balik lagi Duinatur, kan, makanya kau Duinatur. ketangkap terus kau. Maka ketika ku tanya kau pelekak-pelekok. Sekarang Duinatur, ayo balik lagi ke Duinatur. Duinatur. Mana ada natur yang kedua, yaitu dia Sebentar, adalah sebentar. Bapa yang kekal. Udah mundur. Turun Oke. kau. Yang lain. Udah cukup Iya. ya. Udah cukup tadi perang ayatnya udah. Sekarang kembali lagi ke substansi.
yang Apa mati Ada Pak itu. Suki nih, bukan itu. Oh iya, Pak Suki masuk. Ada Pak Suki lagi. Iya, yang mati itu manusia atau Tuhan? Balik lagi ke situ, silakan. Ayo Darel, jawab Darel. Aduh, udah aku Jawab bilang. Darel. Baru mana baru nih? Baru nih Yesus mana baru nih? Kripto, kau tuh kripto. Tak sabar dia Ketika nunggu tadi. Bunyi, kau nggak jangan tidak kau percaya Paulus melontarkan dia. sesuatu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Mundur dulu, gitu. Tuh tanya teman Udah, jangan framing, langsung dijawab aja. teman muslim Yang tuh, mati- saya ngomongnya ngawur apa enggak? Yang ngawur tuh kamu. Enggak, enggak, capek cuma aku. ngikutin kepanjangan. Jadi capek aku naik aku kata apa ngambil Alkitab kalian. Makan dulu aku. Capek aku kalian. Hei, apa RH-nya ini? Kalau si Ustaz Arif ini suka kali undang-undang aku ini. Mana si Ustaz Arif? Arif, aku. Semanung kali, kok nyalakan aku sih? aku tunggu ini Arif. Asal ku buka udah tak ku iyakan tak enak ini. Oke lah, Arif, makan dulu Arif ya. Ustaz Arif. Udah belepotan. Loh, aku sih, aku diam dari tadi aku diam aku. Oh ya Aduh. ya. Oke, Kelaparan Di dia. sini dulu ya kan kawannya. Jadi nggak Lanjut aja. Ini ada Pak Suki lagi. Dia tidak menyembah manusia walaupun Kristen. Aduh, ternyata Wah, kabur. memang tidak dijawab sama si Manung Khalid ini, si Melvin. Karena bingung dia, yang mati tadi dibilangnya manusia, begitu lihat Bible ternyata kematian Tuhan. Bingung, Pak Kripto diajak keluar dari zona konteks, diikutin mulu. Oke, Iya, ada kalau Pak udah ke Suki. pojok, kalau udah ke pojok emang gitu, kabur. Iya, kembali lagi loh ke substansi malah nggak berani dia. Oke, nanti naik lagi Dariel. Ada Bu Boruni tadi tuh, menarik kalau ada dia. Iya, baru Oke. dia naik lagi, ada di bawah. Coba dijambak lagi, kan gitu. Oh, ada Baru di nih. bawah. Iya. Silakan Bu Boruni dulu tadi antri karena yang menganggap Bapak itu pencipta langit dan bumi, wah disikat nanti sama dia nih. Mana dia? Bu, naik Bu. Kalau sambil nunggu mungkin Pak Suki. Selamat malam Pak Suki. Selamat malam, Kang Dito. Ya, ya selamat malam. Bang Kripto. Ya, kita kembali lagi ya. Ya. Kembali lagi yang kita diskusikan adalah yang mati itu manusia atau Tuhan. Silakan. Ya tentu manusia, nggak ada Tuhan mati. 1 Manusia. Korintus, ya 1 Korintus pasal 11 nomor 26 itu memberitakan kematian Tuhan, bukan manusia. Silakan. 1 Korintus 11 26. Ya, Oh ya, ini kan terjemahannya. Terjemahannya harusnya Tuhan. gimana Jadi Pak begini, Kripto? gini. Ya, silakan. Nanti langsung disambut ya Pak Kripto ya. Ya, jadi gelar Tuhan yang diberikan kepada nama Yesus ini itu dipandangnya seperti ini di dalam Filipi 3 ini ayat 19. Jadi di dalam Bible ini ada mengatakan demikian. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi kalau orang menuhankan perut berarti kan menuhankan hawa nafsu, menuhankan duniawi. Tetapi kalau orang menuhankan Yesus, sebenarnya dia menuhankan Bapa. Kenapa? Karena Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa. Semua yang dia katakan itu berasal daripada Bapa. Jadi kalau menyembah itu pengertiannya adalah melakukan atau taat kepada perintahnya. Dan perintah yang dikeluarkan oleh Yesus itu berasal daripada Bapa. Jadi waktu orang menyembah Yesus sebetulnya menyembah Bapa. Begitu Bang. Sebab Yesus ini anak yang diutus oleh Bapa dan dia mengatakan ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi yang dikatakan, yang diperintahkan lalu kita turuti, taati, itulah menyembah. Nah semua itu berasal daripada Bapa. Coba Oke, di oke, dalam oke. Yohanes 13 ayat 20 itu jelas di sana. Oke. Ya. Menurut Pak Suki berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan. Tapi Tuhan yang apa dong? Tuhan dalam pengertian hanya penguasa. Dia diberi kuasa, kenapa? Karena dia telah merelakan dirinya.
mati menjadi tebusan, sebagai tebusan, dan cara dia memberi tebusannya itu dia taat kepada Bapa, tunduk. Oke. Oke, berarti ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan yang maha kuasa, betul? Ya, bisa begitu. Oh, ada dua Tuhan berarti. Ya tetap satu. Kalau dua Tuhan dalam pengertian, misalnya Prabowo berkuasa, kalau gubernur berkuasa, jadi ada dua penguasa dong, bukan. Penguasa satu-satunya tetap Prabowo, kan begitu. Jadi penguasa satu-satunya Bapa itu sendiri. Kalau Bapak itu Tuhan, Yesus menurut Anda Tuhan, apakah ada dua Tuhan atau cuma satu Tuhan? Satu. Tuhan dalam pengertian pencipta dan penguasa satu-satunya itu Bapa itu sendiri. Tetapi Bapa memberikan kekuasaan itu, bukan penciptaan. Bapa tidak memberikan kuasa penciptaan langit dan bumi, karena sebelum datangnya Yesus semua ciptaan itu sudah selesai. Jadi yang diciptakan oleh Yesus adalah kehidupan baru. Orang harus dilahirkan kembali. Nah, itu diciptakan di dalam Yesus. Oke, saya wakilkan kepada Pak Kripto, setuju atau ada bantahan? Silakan Pak Kripto. Begini, ada benarnya ya kan, tapi mobil, ya tukang parkir, sampah itu semua punya power, ya kan, namanya kurios tuan, Ya. pemilik, penguasa. Kalau sampah begitu besar menggunung itu bagaimana? Itu kan wah hebat, mesti bawa mobil truk berapa banyak, beresinnya apa, ya kan, itu punya power. Tapi Tuhan di atas segala Tuhan, the Lord of Lords, ya, itu adalah Bapa, atau di dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Tapi di dalam Islam nggak dikenal ilah, tidak ada ilah pokoknya, adanya cuma satu, yaitu Allah. Tapi di dalam Yahudi maupun Kristen ada Eloah kalau kumpul namanya Elohim. Nah, Elohim itu ada lagi yang lebih tinggi dari Elohim, namanya Yehova. Gitu. Itu ada ayatnya. Mau tahu nggak? Nih saya kasih ya ayatnya. Ini nggak semua orang tahu bahwa